Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahu azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang seperti apapun, kondisi yang bagaimanapun, dimanapun kita berada, apapun aktivitas yang kita lakukan, marilah selalu kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib secara pribadi, marilah sama-sama kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita cermati situasi kondisi alam semesta hari ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita dari berbagai bencana musibah yang terjadi. Belum lama lagi gempa-gempa bumi yang terjadi. Semoga hendaknya itu bisa menjadi iktibar di dalam segala aktivitas yang akan kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, kalaulah musibah-musibah ini selalu terjadi, ada apa sebetulnya? Tentu kita kembalikan bahwa sesungguhnya Allah akan menurunkan segala bentuk macam ujian dan musibah. Itu juga disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, mari senantiasa kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalaulah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alam semesta ini, negeri yang kita cintai ini akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada istrinya Siti Aisyah, dan pesan Rasulullah ini ditujukan kepada istrinya Siti Aisyah, dan amalan-amalan ini bisa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau melakukan 4 hal. Jadi Rasulullah berpesan kepada istrinya Siti Aisyah, jangan engkau tidur malam terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal ibadah ini, kata Rasulullah. Ada 4 amalan yang mesti dikerjakan sebelum kita melaksanakan tidur malam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. 1. Lalu yang kedua, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum para nabi-nabi yang terdahulu memberikan syafaat kepada dirimu. Yang ketiga kata Rasulullah, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa-dosamu. Dan yang keempat, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau menunaikan ibadah haji dan umrah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, mendengarkan 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu Siti Aisyah tercengang, kaget mendengarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Aisyah bertanya, bagaimana Rasulullah? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan 4 hal sementara waktunya hendak tidur malam? Sambil tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada istrinya Siti Aisyah, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran, kata Rasulullah. Kalau dibayangkan hadirin kaum muslimin, memang membaca Al-Quran yang begitu tebal, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Tak mungkin rasanya kita bisa mengkhatamkan. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesibuk-sibuk apapun urusanmu di waktu siang hari, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau lupakan amalan ini sebelum engkau tidur, khatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesibuk-sibuk apapun urusanmu, jangan engkau tinggalkan baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin kaum muslimin, susahkah untuk mengamalkan? Sepertinya kita sudah hafal semua surat Al-Ikhlas, akan tetapi tinggal kepada diri kita. Sudahkah kita membiasakan amalan-amalan ini? Bahkan kata Rasulullah, siapa yang sudah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum dia tidur malam, maka itu pahala yang dia dapatkan seolah-olah dia sudah mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, ini himbauan, ini amalan-amalan yang sangat memberatkan timbangan-timbangan kebajikan kepada kita. Mampukah kita untuk mengamalkan? Bahkan hari ini hadirin kaum muslimin, kalau kita ingat-ingat, bahkan kesibukan-kesibukan kita, kadang justru kita sudah capek, sudah lelah, tak sempat lagi baca surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Tak sempat lagi baca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Akan tetapi kita lebih kuat hari ini untuk bangun tengah malam. Sanggup kita untuk nonton bola Piala Dunia, sementara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah senang untuk kita tinggalkan.
Hadirin kaum muslimin, ini yang pertama. Jadi kata Rasulullah, carilah fadilahnya seakan-akan engkau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Sesibuk apapun urusanmu di waktu siang, engkau baca surah Al-Ikhlas minimal sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Lalu yang kedua, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum para nabi-nabi yang terdahulu memberikan syafaat kepada hidupmu, di dalam hidupmu. Maka perbanyaklah sebelum engkau tidur, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Dengan selawatnya kita kepada Rasulullah minimal sebelum kita tidur, ini amalan-amalan akan memberatkan timbangan kebajikan kita. Sebelum kita tidur malam, Rasulullah juga memberikan syafaat kepada kita. Hadirin kaum muslimin, agar lengkapnya, maka cukupkan pula berselawat tersebut sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Yang ketiga, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum Allah mengampuni salah dan dosa-dosamu setiap harinya. Maka sebelum engkau tidur, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal seragamkan pula baca 3 kali. Apa fadilah yang kita dapatkan dengan beristighfarnya kita sebelum kita tidur? Karena ketika kita sudah tidur malam, tidur itu sudah menjadi bahagian kita, sudah berada di alam kematian. Untung-untung di waktu paginya kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Kalaukah tidak, kematian sudah menjemput di saat kita sudah berada dalam keadaan tidur, maka sebelum kita tidur, alhamdulillah kita sudah sempat untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, yang keempat, yang terakhir, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau menunaikan ibadah haji dan umrah. Bagaimana mungkin rasanya bisa menunaikan ibadah haji dan umrah? Ternyata inilah kemuliaan amalan yang sangat memberatkan timbangan-timbangan kebajikan kita. Maka kata Rasulullah, sebelum engkau tidur perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seragamkan, cukupkan pula sebanyak 3 kali. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pesan-pesan Rasulullah ini memberikan memotivasi kepada kita bahwa sesungguhnya dalam 24 jam 1 hari 1 malam begitu banyak amal ibadah yang kita lakukan. Minimal sebelum kita tidur, insyaallah timbangan-timbangan kebajikan kita masih tetap diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ternyata hadirin kaum muslimin, kita bisa memperoleh khatam Al-Quran pahala sama seperti orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran. Jangan kita lupakan qul huwallah 3 kali. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, beristighfar kepada Rasulullah. Yang keempat, perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.